Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Vendra Setiawan. Saya adalah salah satu dosen farmasi Universitas Surabaya. Kali ini saya diberikan amanah mengajar pada mata kuliah validasi metode analisa. Validasi metode analisa, mahasiswa akan diajarkan langkah-langkah dalam melakukan penjaminan mutu metode analisis yang umumnya digunakan untuk melakukan pengujian tertentu, yang dimana metode tersebut di mana diharapkan reliable dan dapat dipercaya atau kredibilitas. Materi ini akan memberikan pemahaman, latihan studi, kasus, ya pada setiap parameter validasi seperti spesifikasi, rentang baku kerja, batas deteksi, batas kuantifikasi, parameter ketepatan, linearitas, presisi, keterulangan, ya, dan rekan-rekan juga akan mendapatkan studi kasus yang lebih paham terkait penjaminan mutu internal dan pengukuran ketidakpastian. Capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tujuan validasi yang pertama. Kedua, dapat menentukan metode analisis dengan tepat dan mempertimbangkan sifat fisiko-kimianya ya pada analit dan tujuan analisisnya. Dan terakhir, mampu menentukan instrumen yang terpilih dan mampu merancang prosedur validasi sesuai dengan parameter dan evaluasi data dan menarik kesimpulan. Pada perkuliahan kali ini dapat dilakukan di kelas seperti pemaparan dan penjelasan dan diskusi interaktif dan kegiatan di laboratorium sehingga mahasiswa dapat memahami lebih dalam mendemonstrasikan dalam model preparasi, melakukan parameter validasi, dan perhitungan ketidakpastian secara nyata di laboratorium. Pada kali ini, video pembelajaran terbagi menjadi dua dalam diskusi interaktif dalam kelas dan video pembelajaran yang ada di laboratorium. Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, pada kali ini ya mungkin hari ini ada yang sudah masih baru ya, ada yang saya yakin nggak baru karena kalian sudah belajar ya. Saya cuma evaluasi atau sharing lagi ya untuk beberapa topik dan hari ini terkait validasi metode analisisnya ya. Ini bisa ke farmasi, sediaan farmasi, bisa ke cemaran ya, ke arah cemaran, mungkin kosmetik ya, nanti kita tidak tahu ya, nanti kita dapat soal apa, kosmetik ataupun makanan. Tapi kalau makanan kemungkinan kecil ya. Kita mulai dari terminologi teman-teman ya. Nanti kalau ada yang bingung silakan langsung angkat tangan ya, tidak usah khawatir kalian harus ada waktu sesi tanya jawab. Jadi daripada kalian lupa, kita langsung angkat tangan di diskusi interaktif ya. File ini sudah saya share tadi ke Nicholas, jadi ya saya berikan model seperti ini biar kalian dapat pegangan daripada kalian saya buat PPT ya. Saya nggak mau cantik-cantikan di sini, tapi maunya lebih cepat mana yang efektif. Ya, mulai dari Blanco. Ya, Blanco. Ingat, Blanco itu ya intinya tanpa analit ya. Ini juga saya buat untuk memudahkan kalian. Ya, tanpa analit. Ya, kalau reagen Blanco berarti campuran larutnya saja. Ya, ini sering banget ada kebingungan. Campuran pelarutnya saja yang digunakan suatu prosedur analisis. Campuran ini untuk mengevaluasi ya, atau memberikan kontribusi terhadap sinyal latar belakang atau noise biasanya kita sebut ya. Pada instrumen yang mana? Yang instrumen yang tidak bisa di auto zero. Apa instrumen yang tidak bisa di auto zero? Yang bisa di auto zero contohnya? Instrumen analisis, spektro, HPLC, AAS,
Ingat nggak? Ada yang di autozero ada nggak? Apa? Instrumen apa? Autozero atau di blankokan masalahnya, sehingga respon itu hilang. Spektrum, ya, spektrum itu yang di autozero sehingga dihilangkan. Ya, kalau itu hanya pelarutnya aja, kemungkinan ada memberikan respon, meskipun itu kecil, karena saya tulis memberikan sinyal latar atau noise. Oke, lanjut ya. Ya, sedangkan kita bisa ada istilah placebo atau sampel blanko. Ya, kalau sampel blanko, ya itu ya matrix. Matrix itu seperti sediaan. Ya, contoh, saya mau menganalisis paracetamol, tablet paracetamol. Analitnya apa? Paracetamol. Ya, sekarang ubah lagi. Saya mau menganalisis sirup paracetamol, tapi yang saya analisis adalah EG-DEG. Analitnya apa? EG-DEG. Sampelnya apa? Salah, sirup paracetamol. Ya, kalau kamu ngomong paracetamol itu kan bahan aktifnya. Ya, untuk matrix, ya berarti atau placebo, ya matrix itu ya itu sirup, tablet. Berarti kalau placebo atau sampel blanko tidak mengandung analit. Ya, kalau kita menganalisis paracetamol berarti ya hanya sirup base-nya saja. Ya, tapi kalau kita menganalisis cemaran EG-DEG, berarti nggak ada EG-DEG-nya, atau kita nggak akan ada sesuatu yang memberikan pengaruh cemaran EG-DEG. Contoh propilen glikol kan, berarti tidak menggunakan propilen glikol, itu contohnya. Jadi bedakan. Kalau reagen blanko ya itu ya, contoh kayak ini dicampur-campur tapi tanpa analit, itu reagennya saja. Tapi kalau placebo atau sampel metrik, sampel blanko, ya udah sampelnya aja tanpa analitnya. Dan bedakan bahan aktif dan analit. Habis itu spiking, teman-teman. Ya, ini istilah. Ya, silakan. Ya, terlihat. Ada di share di file. Sambil coba cek di file. Tak besarin ini. Makanya, thank you. Segini, oke? Oke, ya sambil, makanya kalian sudah dapat filenya. Jadi kalau kayak catatan nggak apa-apa. Jadi jangan ditulis ulang, saya berikan sudah. Ya, spiking itu adalah kegiatan secara sengaja menambahkan sejumlah tertentu atau volume tertentu ke dalam pengukuran. Ya, spiking itu istilahnya ditambahkan. Ditambahkan apa? Tertentu. Berarti ada spiking apa? Oke? Ya, lanjut. Standar baku. Ya, ini standar baku reference standar baku. Ya, sering banget kan ya. Zat yang menjadi bahan acuan, yang menjadi standar referensi, yang mempunyai kemurnian tinggi. Ya, sering banget reference material sama SRM atau CRM. Bedanya apa? SRM dan CRM itu bersertifikat. SRM, ada yang bilang SRM, ada yang bilang CRM, itu bersertifikat. Jadi penelusurannya lebih bagus, penelusuran meteorologinya lebih baik. Ya, sedangkan RM tidak mengharuskan punya sertifikat. Ya, atau biasanya yang disebut kita PA. Ya, PA itu pro analisa. SRM dan RM itu semuanya PA. Ya, PA itu pro analisa berarti untuk digunakan untuk analisa. Kalau PG untuk digunakan untuk produksi, ya, atau pharmaceutical untuk kebutuhan produksi. Oke? Sudah? Disiapkan konsentrasi tertentu dalam konsentrasi tunggal ataupun beberapa konsentrasi. Ya, ada istilah ya kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi itu adalah baku kerja harian yang kalian sering praktikumkan. Ya, ada istilah lain kurva kalibrasi.
Jadi bukan mengkalibrasi alat ya, kurva kalibrasi. Ya. Baku yang dibaca instrumen memberikan respon ya berbagai macam. Absorbansi ada, absorbansi berarti spektro, intensitas ACPS. Ya, AS spektro. Pokoknya yang ada spektroskopi itu semuanya absorbansi. Ya. Kromatografi ada. Intensitas banyak untuk ACPS. Ya, di sini saya balikkan lagi, kurva kalibrasi itu dibentuk dari beberapa titik, teman-teman. Ya, dibentuk dari beberapa titik konsentrasi. Ya, yang memberikan sinyal. Oke, yang memberikan sinyal ya atau respon ya yang terbaca ke instrumen. Di mana responnya, hubungannya bagaimana keinginan kita yang mempunyai persamaan Y sama dengan A plus BX. Hubungannya linear. Nah, ini pasti hafal kan, hubungan linear Y sama dengan A plus BX. Ya, ada lagi istilah standar tunggal. Ya, standar tunggal ya. Ketika baku aku tidak menggunakan Y sama dengan A plus BX tapi hanya menggunakan perbandingan, itu yang disebut standar tunggal. Ya kan? Terkadang soal lupa kok nggak dari kurva kalibrasi, hanya cuma satu standar, itu yang disebut standar tunggal atau single point. Nah, paham ya? Jadi kan kadang tercampur-campur waktu kemarin S1 ya. Kok ada yang perbandingan, boleh perbandingan, ada yang standar tunggal. Kalau hanya melakukan metode perbandingan itu hanya satu titik itu kita sebut standar tunggal. Nah, kita hanya melihat dalam satu titik ya. Kita melupakan si kurva kalibrasi. Oke, titik pengukuran berasal dari larutan dengan konsentrasi yang diketahui dan digunakan sebagai acuan. Ya, dibandingkan dengan si sinyal dari si sampel kan? Sinyal sampel per ya, sinyal sampel per sinyal baku atau sinyal standar dikali konsentrasi standar atau baku. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Jadi apa bedanya kurva kalibrasi sama single point? Ya, Y sama dengan A plus BX. Kalau single point perbandingan. Ya, habis itu analit itu adalah yang diukur. Ya, belum tentu itu adalah zat aktif utama. Bisa jadi cemaran. Ya kan? Oke, lanjut ya. Oke, kita masih masuk ke standar-standaran. Ya, ada 3 macam standar. Ya, semuanya ini PA ya teman-teman. Istilahnya standar eksternal. Ada standar adisi, ada standar internal. Standar eksternal itu adalah senyawa atau standar itu yang kalian buat kalibrasi, kurva kalibrasi itu. Ya, buat baku kerja 5 titik, itu yang disebut standar eksternal. Di luar sampel, ya kan? Di luar sampel kan? Ya, di luar sampel. Pokoknya bahan acuan di luar sampel itu adalah standar eksternal. Ya, dilarutkan dengan bisa menambahkan penambahan matriks atau tanpa matriks. Yang sering kita lakukan di praktikum adalah tanpa matriks. Loh Pak, kenapa ada matriks? Karena ya ada beberapa pabrik standar ya kayak merek, mereka mengeluarkan bahan PA dengan suatu matriks. Ya, jadi contoh paracetamol sirup gitu ya. Paracetamol biasanya kita buat standar paracetamol kan ya. Enggak, itu dalam bentuk sudah sirup yang konsentrasinya sudah diketahui. Nah, sudah diajukan. Jadi ya
Pak, harganya bagaimana? Relatif lebih mahal daripada yang murni saja atau senyawa tanpa matriks. Ya, jadi ada yang sudah dalam bentuk matriks. Ya, makanya di sini saya tulis penambahan matriks. Ya, tertulis juga jika konsentrasi tunggal penetapannya dengan perbandingan atau single point. Ya, jika beberapa titik pakai kurva kalibrasi, digunakan dalam pembuatan kurva kalibrasi atau baku kerja atau standar tunggal tujuannya. Oke, sekarang kita masuk yang adisi. Adisi berarti ditambahkan, ya kan? Add, ya. Senyawa acuan atau reference yang sama dengan analit. Kata kuncinya adalah despiking, ya, yang sama dengan analit untuk meningkatkan konsentrasi analit. Maksudnya gimana? Kalau dia instrumen kita, ya, kita deteksi sampel kita deteksi tidak sampai batas terdeteksi atau limit of detection. Ya kan nggak kebaca kan? Kita sengaja tambahkan si standar, spread. Sengaja nggak? Sengaja tambahkan kan? Ya, biar konsentrasinya naik. Ya, tertulis di sini, ya. Metode ini digunakan untuk kadar analit yang sangat kecil atau di bawah kuantifikasi, ya. LOD untuk mendeteksi, LOG untuk mengkuantifikasi. Kuantifikasi intinya dapat dihitung atau dilakukan uji secara kuantitatif atau dilakukan penetapan kadar. LOD hanya kualitatif, ya, ada atau tidak, tapi tidak tahu ini berapa. Ya, kita hanya tahu, ya, oh melewati LOD berarti ada. Ya, tapi kalau sudah melewati LOG itu bisa dihitung. Ya, nanti ada parameter selanjutnya. Oke? Nah, di sini meningkatkan konsentrasi atau respon analit dalam sampel uji. Ya, di mana pada X sama Y, ya teman-teman, ya sama. Kalau yang standar eksternal kan begini, seret. Ya kan benar? Ini konsentrasi, ini respon. Ya. Sedangkan untuk standar adisi, karena kita tambahkan, ya, dia memotong stretch. Iya kan? Ketika S-nya 0, sampelnya 0, dia sudah dapat respon. Ya, ini adalah yang di adisi. Ya kan? Kalau nggak diadisi bagaimana? Ya, kemungkinan kan begini. Ya, baru begini banget. Atau bisa jadi begini. Ya kan? Ya, jadi ketika diadisi S-nya 0, dia sudah ada Y-nya. Sedangkan yang di sini nggak ada. Ya. Lalu kalau blanko, ya tadi blanko tuh harapannya tidak ada respons atau sedikit mungkin. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yes? Berarti untuk standar adisi itu dia dengan matriks kan? Analitnya dengan yes, matrix. Bedakan, itu bukan kurva kalibrasi. Tujuannya bukan untuk kurva kalibrasi. Standar adisi bukan kurva kalibrasi. Ya, jadi suatu standar yang ditambahkan atau dispekingkan. Ke siapa? Ke sampel biasanya. Ya, lupa dispekingkan di standar boleh nggak? Dia nggak nyambung. Ngapain distandarkan di dispekingkan di standar? Mau dinaikkan aja konsentrasinya daripada di speking. Kan standar yang dispeking ditambahkan secara sengaja. Oke? Ada pertanyaan lain? Yuk, silakan. Bukan sengaja ditambahkan matriks. Sudah dalam bentuk matriks. Jadi ada yang beberapa standar eksternal yang dijual bersama matriksnya.
Oke, good pertanyaannya. Kenapa kok dijual dalam bentuk matriks gitu ya? Karena biasanya untuk mengurangi efek matriks. Oke, selamat malam semuanya. Nah, ketidakpastian, ya, ini adalah gambaran ya yang sangat tidak pasti. Ya, gambaran ya example 4.13.1 terkait assay atau penetapan kadar 500 mg vitamin C. Ya, kalau kemarin kita lihat ya di sini ya ini ada rumusnya. Di sini yang kita lihat adalah ketidakpastian dari pertama adalah pemipetan yang ini ada purity, preference, toleransi, ya, repeatability, sama variabel sinyalnya. Ya, kalau diingat-ingat, ya. Ada yang akar 3, ada yang akar 6. Ya, akar 6 untuk yang kurvanya segitiga. Ya, ya, untuk yang mikropipet kita pakai yang akar 3 saja. Nah, di sini ada ini flash, mikropipet, ya, lalu flash juga kita ukur pakai 1000, lalu dijumlahkan. Nah, ini, ya, ada dua, ada toleransi, ada RSD. Ya, ya, mendengar tadi, ya, saya dengar tadi Justin bilang, Pak 500 mikroliter, ya, kan bisa pakai yang 500 sampai 5000. Pilih yang mana? Ya, harusnya pilih yang mana? Yang pilih 100 sampai 1000 atau 500 sampai 5000. Kenapa? Ya, ini kita mengenal ini. Ya, mungkin ada yang belum pernah tahu, tapi ada yang beberapa tahu. Ini adalah performance dari beberapa mikropipet dari Sokorek. Nah, dia ngomong performance information. Ya, kalau dilihat dari sini, ya, kalian 500 contoh. Ya, ini ada istilah inaccuracy. Persen itu adalah ya yang dibaca. Ya, kalian dapat tahu 1 mili berarti ya 1 mili dapatnya per hasilnya seharusnya berapa per direct kalian. Nah, contoh 1 mili ternyata aku dapat 945 min 1000 per 1000 kali 100%. Ya, jadi ini akurasinya kayak persen rekomendasi yang selisihnya berapa. Ya, dan yang kedua adalah imprecision. Imprecision tadi akhir. Nah, kalau dilihat dari sini 500, berarti kan di tengah-tengah, ya kan? Di sini terbagi juga minimal volume, middle volume sama maksimal volume. Ya, berarti 500 ada di 1%. Nah, 1% berarti 1/100 kali 1000. Ya, 1000 kan? Karena di sini ada 1000. Berapa? 10 mikroliter. Berarti inakurasinya ada di 10 mikroliter. Sedangkan ketika kita pakai yang 5 mili, berarti dia di sini kan? Ya, jadi 1,5. 1,5 per 100 kali 5.000. Ya, karena kali 5.000 kan, totalnya kan 5.000. Berarti berapa? 1,5 per 100 kali 5.000? 75. Bedanya berapa? 65. Ya, itu tadi yang akibat ya kenapa kita harus memilih yang 100 sampai 1000. Nah, dalam pihak marketing masih akan ngomong, ya, kasih mau mikat 10 mikron, ya silakan beli 1 sampai 10. Ya, meskipun dalam artian kita bisa mikat dalam 2 sampai 20. Ya, pasti akurasinya lebih kecil yang 1 sampai 10.
Oke, kita balik ke ketidakpastiannya. Di sini. Ya, tadi kita sudah demokan. Ya. Nah, contoh seorang analisis mempersiapkan plasma ditambahkan baku dan misalkan secara in vitro sebanyak 50 mikroliter dari 100 mikrogram per mili ke dalam 450, ya, ditambahkan internal standar juga 50, ya. Kalau yang tadi, ya, jadi yang prosedur itu kan beda ya, 450 sama 50 kan ya. Kalau ini kita coba sama, kita presentasi, ya, pakai acetometer. Ya, kita andalkan. Nah, tadi di ekstrak masih di ECC, sedangkan di sini enggak. Ya, disentrifugasi, ya, disentrifugasi dengan kecepatan tertentu. Ini berapa? 3.000 ya? 13.000. Ya, 13.000 dan dievaporasi, water bath di bawah, nitrogen di atas. Ya, diukur dengan rekonstruksi tadi setelah kering ditambahkan fase gerak yang di sini, ya, menggunakan volume injek 20 mikroliter. Yang kita deteksi, kita lihat jenis ketidakpastian. Oke, dari sini ternyata inakurasinya bisa sudah tulis, kecuali pembacaannya 6 kali, SD-nya 0,3%. Berarti ya untuk 1 mikroliter, gimana dia melakukannya? Hitungannya gimana? Berarti 1%, 1/100 kali 50 mikroliter berapa? 0,5 mikroliter, 0,5 mikroliter per akar untuk yang inakurasi. Ya. Habis itu untuk imprecisionnya 0,4 per 100 dikali ya, gabungannya gimana untuk menggabungkannya? Hasil X dan Y gabungannya gimana? Rumus X kuadrat ditambah, nah, ini baru untuk si termisata. Nah, jawaban itu bisa dipakai untuk ada yang mirip? Nomor 2 sama udah. Nah, udah. Jadi jawabannya X sama Y digabungkan dulu. Ya. Sedangkan nomor 3, contoh. Gimana? 1/100 kali 450, ya. Hasilnya di akar 3. Habis itu 0,4 plus 100. Ya, di sini tidak ada pengenceran ya. Ya, di sini ya, tidak ada pengenceran. Ya. Dan yang terakhir sampai di 20. Ya, khusus pembacaan ya di sini SD ya, nanti cuma 0,3. Ya, ada yang menuliskan langsung ya gabungan dari semua pemipetan tadi